Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid kelas 9 SMP Muhammadiyah 1 Panji. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan dan alhamdulillah pula kita sampai saat ini tetap diberikan kesehatan, dan yang sakit juga adalah suatu hal yang perlu kita syukuri supaya kita memiliki semangat yang penuh untuk sembuh. Yang sakit-sakit, mungkin barangkali teman-teman ada yang sakit di rumah. Dan teman-teman yang sudah sehat, jangan sampai lengah. Tidak bosan-bosan saya ingatkan untuk tetap menjaga, baik itu pola makan, pola tidur, kesehatan, dan tetap 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Selain itu, ada 2M lainnya, yaitu mengurangi mobilisasi. Karena teman-teman saat ini sedang belajar daring, maka dimohon untuk teman-teman mengurangi mobilisasi. Jangan karena belajar daring kemudian teman-teman bermain ke rumah teman yang lain atau bermain kemana atau liburan ke tempat-tempat yang ramai kerumunan orang, karena itu akan membuat penyebaran virus corona semakin aktif. Perlu teman-teman ketahui pula bahwasanya sekarang sudah ada varian corona lambda yang katanya kebal terhadap vaksin COVID-19. Baik, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang Islam sebagai agama tauhid. Islam sebagai agama tauhid. Kenapa kita harus belajar ini? Tentunya begini. Sebagai umat Islam, kita harus tahu apa itu Islam. Kenapa kita Islam? Itu pun kita harus tahu. Oleh karena itu, kita akan ulas sedikit, kita akan ulas pelan-pelan apa itu Islam sebagai agama tauhid. Kenapa Islam itu disebut agama tauhid? Apa makna sesungguhnya dari Islam? Apa makna sesungguhnya dari tauhid itu sendiri? Maka oleh karena itu nanti di sini sudah ada bagian-bagiannya, sudah saya buatkan PowerPoint juga. Nantinya cukup teman-teman pahami dan kemudian mencatat apa yang ada di dalam video ini. Karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mengikat ilmu itu salah satu caranya adalah dengan mencatatnya. Maka saya harap teman-teman aktif mencatat apa yang ada di video-video yang akan saya sampaikan. Baik. Asal kata Islam sendiri, menurut bahasa Islam berakar kata aslama yuslimu islaman. Aslama itu artinya selamat, damai. Nah, orang yang selamat dan damai ini harus tunduk dan patuh terhadap apa? Ya, yang membuat damai. Kita dibuat damai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semua perintah yang Allah berikan, semua larangan yang Allah larang itu harus kita patuhi sebagai umat Islam. Karena begini, dalam beberapa definisi ulama itu menyebutkan Islam adalah agama yang, arti kata Islam adalah sebuah kepatuhan yang membuat orang-orang yang ada di dalamnya itu selamat, membuat orang-orang yang di dalamnya itu merasa Islam, damai. Islam adalah agama yang damai. Lalu secara istilah Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, sebenarnya istilah dan bahasa di sini juga tidak terlalu beda jauh. Di istilah dijelaskan bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Namun istilah ini perlu kita yakini pula bahwasanya agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW adalah Islam juga, karena sama-sama memberikan kedamaian bagi para pemeluk-pemeluknya. Nah, untuk umat manusia, Islam ini untuk umat manusia tentunya. Tidak ada hewan yang Islam, tidak ada jin yang Islam. Jadi untuk umat manusia. Jadi kita sebagai manusia Islam dan kita akan damai. Tentunya sebelum damai kita harus tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau kita lihat sebenarnya aturan-aturan itu adalah untuk mendamaikan manusia. Tidak ada aturan-aturan yang kemudian digunakan untuk mengadu domba manusia. Itu adalah salah satu ya dari sekian banyak bentuk bukti
bahwa Islam adalah sebuah agama yang membawakan kedamaian. Lalu Islam menurut Nabi Muhammad itu apa sih? Karena kalau kita pengen tahu definisinya, misal teman-teman punya nama kan? Misal kelas 9 ada Aji Surya Arianto. Untuk mengetahui apa definisi Aji Surya Arianto itu, definisi namanya itu apa, kita perlu menanyakan kepada orang yang membuatnya, kepada orang yang membawa nama itu. Oleh karena itu, kita akan tarik garis lurus untuk bertanya langsung kepada bapaknya. Seperti dalam hadis ini, saya mengulas hadis yang ini mengkisahkan bahwasanya pada suatu hari sahabat itu sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian ada orang datang. Orang ya, kata sahabat itu orang. Lalu orang itu duduk kemudian berhadapan lutut dengan Nabi Muhammad SAW. Teman-teman mungkin gini. Gampangnya itu gini. Ada orang tidak dikenal oleh sahabat, lalu tiba-tiba menghadap Nabi, lalu setelah ketemu Nabi langsung duduk. Kalau ini lutut-lutut gini, langsung hadap-hadapan. Dekat sekali. Lalu dalam hadis ini saya langsung bacakan intinya saja. Si orang tadi itu berkata, "Qala fa akhbirni 'anil iman." Fa akhbirni 'anil Islam. Ya Muhammad, fa akhbirni 'anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tasyhadu an la ilaha illallah." Islam adalah mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahajjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Intinya ada di rukun Islam itulah. Lalu orang tersebut menjawab begini, "Sodaqta, kamu benar." Nah, para sahabat tambah kaget kan, siapa ini? Kok bisa Nabi ditanya tentang Islam, padahal Nabi yang membawa Islam, lalu Nabi ditanya tentang Islam, lalu orang itu membenarkan. Siapa sih orang ini? Lalu di akhir hadis di sini dijelaskan bahwa fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Dia itu adalah Jibril yang mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Nah, setelah kita tahu definisi Islam menurut Nabi Muhammad SAW, kemudian yang perlu teman-teman ketahui dalam Al-Quran itu ada suatu ayat yang berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Alastu bi rabbikum ditandai ya. Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi itu tulang belakang atau ya, tulang belakang. Kalau teman-teman belajar IPA, di tulang belakang itu ada sumsum yang diyakini sebagai pembuat sperma. Tuhan mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, keturunan itu yang masih ada di dalam kandungan. Saya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Allah menanyakan begitu. Bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu mereka, orang-orang yang belum lahir itu menjawab begini, betul, engkau Tuhan kami bersaksi.
Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Maksudnya adalah peringatan ini dibuat Allah supaya nanti tidak ada alasan. Ketika hari kiamat ditanya kenapa kamu kok kafir, kenapa kamu kok anu. Jangan sampai ada yang bilang tidak ada perjanjian di depan. Aku lengah terhadap ini. Namun kita sudah menyaksikan atau mengakui bahwasanya Allah itu Tuhan kita. Jadi ketika hari kiamat Allah akan menagih ini, persaksian manusia atas Tuhannya. Jadi di sini adalah sebuah konteks, sebuah kontemplasi. Kontemplasi itu adalah sebuah kebulatan pemikiran tentang siapa Tuhan kita, Allah. Lalu kemudian apa sih tauhid itu? Ini yang kemudian perlu kita pahami. Apa sih tauhid itu? Tauhid itu berasal dari bahasa Arab. Ya, jelas. Karena ini Islam, lahirnya di Arab, kemudian tauhid berasal dari bahasa Arab. Yang dalam bahasanya itu wahada yuwahidu tauhidan. Menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Satu saja gitu. Menjadikan sesuatu satu saja. Tidak ada temannya. Bukan satu dua, namun satu saja. Jadi di sini tauhid dalam bahasa ini adalah upaya kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah itu satu, tidak ada yang menyekutuinya. Lalu secara istilah, tauhid adalah ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apa? Tauhid ini dalam bentuk banyak sekali. Baik secara pengakuan, kemudian secara amal, dan secara hati. Jadi di hati kita mengakui bahwa Allah itu satu, kemudian kita mengakui secara lisan bahwasanya Allah itu satu, dan yang paling penting adalah kita harus beramalkan bahwa Allah itu satu. Jangan sampai kita berkata saya tauhid namun masih syirik. Saya tauhid namun kemudian masih percaya terhadap hal-hal yang selain Allah yang katanya bisa mendatangkan rezeki. Jangan sampai teman-teman bilang saya ini tauhid tapi teman-teman ke kuburan untuk minta nomor togel, ke kuburan untuk minta rezeki kepada misal Mbak Kekok atau siapa. Nantinya itu adalah perbuatan yang syirik yang akan menjadi lawan dari tauhid yang akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Jadi tauhid intinya adalah membuat Allah itu esa, tidak menyekutukan Allah, dan percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang wajib kita sembah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Kontemplasinya adalah seperti itu. Membuat kontemplasi bahwa Allah itu satu, itu intinya tauhid itu. Baik secara ibadah, baik secara pengakuan diri kita, dan secara perbuatan-perbuatan yang lainnya yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Islam kemudian disebut agama tauhid? Yang diajarkan Islam adalah sebuah kontemplasi akan satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam ini kita diajarkan bahwa Tuhan itu satu. Ini adalah semangat yang didengungkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika awal berdirinya Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat sebuah gerakan untuk menuntaskan TBC, Tahyul Bid'ah Khurafat. Karena di sana ada benih-benih kesyirikan. Seperti orang-orang yang tahayul, percaya terhadap benda-benda lain yang katanya bisa mendatangkan rezeki. Itu kemudian ingin diberantas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan semangat yang sangat kuat agar kontemplasi akan satu Tuhannya itu terwujud. Jadi semangat pendirian Muhammadiyah awalnya juga berasal karena Muhammadiyah ingin mentauhidkan kembali, Muhammadiyah ingin memurnikan kembali orang-orang Islam. Tidak karena ajaran-ajaran yang sesat kemudian prinsip ketauhidan ini hilang. Nah, dalam dakwah Islam juga, dakwah Islam adalah menyeru orang untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh dakwah-dakwah Islam
Itu intinya adalah ini jalan Allah. Kamu kalau berada di jalan ini, insya Allah kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang baik. Insya Allah kamu akan bisa hidup damai sesuai dengan definisi Islam tadi. Namun sebelum itu, sebelum kita berdakwah terhadap orang-orang yang lain, kita harus mendakwai kita dan keluarga kita sendiri. Karena dalam surat Al-Ahzab ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha waquduhan nasu wal hijarah. Tunggu saya ulang. PPT-nya barusan hilang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, seruan di sini terhadap orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Tidak ada malaikat di neraka itu, hei kamu, tolong itu di sana apinya. Tapi keras sekali mereka. Keras, getak. Kalau kita ibaratkan sangat-sangat gagah, maco, dan suaranya seperti petir, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka. Jadi mereka, malaikat-malaikat yang ada di neraka ini tidak akan pernah durhaka terhadap Allah, karena sifat malaikat salah satunya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 itu mereka bilang, mereka yang selalu taat dan bertasbih kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan, kata mereka, kata Allah di surat Al-Ahzab 6. Jadi sebelum kita menjaga orang lain terhadap api neraka, kita harus menjaga keluarga-keluarga kita, orang-orang terdekat kita dulu dari api neraka. Karena berlomba-lomba dalam melakukan ibadah itu adalah sebuah hal yang diutamakan. Jadi ketika beribadah jangan sampai kita mendahulukan orang lain. Misal teman-teman mau sholat, lalu kemudian teman-teman yang siap lebih dahulu, lalu tempatnya sempit, misal di atas gunung, di atas ringgit, itu kan tempatnya cuma cukup untuk berapa orang, dan itu kalau sholat harus gantian. Lalu tempatnya sempit, lalu teman-teman siap lebih dahulu, lalu kemudian ada teman yang lain yang siap, satu orang sholatnya ya. Kemudian teman-teman mendahulukan orang lain itu untuk sholat, itu adalah sebuah hal yang salah. Jadi ketika kita beribadah, berlomba-lomba itu perlu. Jangan sampai mendahulukan orang lain untuk beribadah. Semangatnya apa kemudian berdakwah terhadap tauhid ini? Kembali kepada semangat awal Muhammadiyah didirikan. Dalam surat Ali Imran ayat 104 yang teman-teman sudah pasti hafal ayatnya, di sana adalah untuk menyeru kepada kebajikan. Kebajikan di sini adalah jalan Allah dan mencegah kepada kemungkaran. Kemungkaran di sini adalah hal-hal yang dibenci Allah. Dan yang membuat itu siapa? Adalah suatu golongan umat yang kemudian mampu untuk mengarahkan manusia-manusia yang lain. Karena ini segolongan, sudah barang tentu golongan itu sudah harus benar. Jangan sampai ketika bapaknya ustadz lalu istrinya tidak pakai kerudung misalnya, itu kita harus didakwai dulu, dari dalam dulu, kemudian baru kita keluar. Jadi orang-orang yang akan dilihat adalah orang-orang yang sudah benar. Karena terakhir ayat di surat As-Saff ayat 4 kalau tidak salah, di sana dinyatakan bahwa kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh jelek, sungguh buruk di sisi Allah, sungguh besar dosanya di sisi Allah
antakulu yang mengatakan malah taf'alun, apa yang tidak dia kerjakan. Jadi jangan sampai ketika kita mau menyampaikan konsep ketauhidan, kemudian kita tidak dapat mencapai tauhid itu sendiri. Keluarga-keluarga kita tidak bisa memberikan yang terbaik dalam keluarga sendiri lalu disampaikan keluar. Jangan sampai, harus dimulai dari dalam dulu. Nah, jadi kesimpulannya adalah Islam sebagai agama tauhid karena dalam Islam sendiri ajarannya adalah ajaran-ajaran yang membuat orang-orang itu berada di jalan Allah dan mengesahkan Allah. Itu yang diajarkan oleh Islam. Sebenarnya kesimpulannya sedikit, namun dalam penjelasan ini saya perpanjang karena teman-teman juga harus tahu apa itu definisi Islam, apa itu definisi tauhid, apa itu korelasinya, dan kontemplasi apa yang akan didapatkan sebagai umat muslim yang bertauhid. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Tidak lupa saya ingatkan untuk tetap beribadah dan berolahraga secukupnya. Jangan sampai terlalu capek juga. Mungkin hanya itu. Sekian. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.